Kita akan membahas deret pangkat saat ini ya. Deret yang telah kita bahas, adalah deret dalam bentuk seperti ini. Sigma AN, N sama dengan 1 sampai tak terhingga, di mana AN-nya adalah suatu bilangan. AN-nya adalah suatu bilangan. Selanjutnya kita akan bahas deret dalam bentuk. Di sini nanti akan kita bahas sigma UNX. N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Dengan UNX-nya adalah fungsi dari bilangan nyata X. Ya, UNX-nya adalah fungsi dari bilangan nyata X. Ada dua hal penting yang ingin kita ketahui dari deret fungsi. Ya, ini kita sebut deret fungsi. Ini deret fungsi, karena UNX adalah fungsi dari bilangan nyata X. Untuk nilai X manakah deret tersebut konvergen? Ke fungsi apakah deret tersebut konvergen? Ya, ke fungsi apakah deret ini konvergen? Dengan kata lain, berapakah jumlah Sx dari deret tersebut? Kita akan lihat beberapa contoh dari deret fungsi ini. Salah satu bentuk khusus dari deret fungsi adalah deret pangkat. Yang berbentuk, ya ini sigma AN X pangkat NN sama dengan 0 sampai tak terhingga adalah A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk khusus dari deret fungsi. Ini deret pangkat. Jika A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan dan seterusnya ini semua sama dengan A, maka deret di atas merupakan suatu deret geometri ya, karena ini semua A. Berarti kalau semua A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 dan seterusnya, itu merupakan suatu deret geometri. Ya. Dengan rasionya X. Dan kita ketahui, deret geometri konvergen bila rasionya X, maka dia konvergen untuk X antara min 1 sampai 1. Ya, untuk X antara min 1 sampai 1. Dengan jumlah yang juga telah kita pelajari, inilah jumlahnya, konvergen ke fungsi ini. Ini suku pertamanya A per 1 kurang rasionya. Dalam hal ini rasionya X. Berarti A per 1 kurang X untuk X antara min 1 dan 1. Antara min 1 sampai 1. Himpunan kekonvergenan. Apa itu himpunan kekonvergenan? Himpunan kekonvergenan definisinya adalah sebagai berikut. Himpunan kekonvergenan dari suatu deret pangkat adalah himpunan bilangan nyata yang anggota-anggotanya membuat deret pangkat tersebut konvergen. Sebagai contoh, untuk deret geometri sigma AN X pangkat N, kita telah tahu bahwa himpunan kekonvergenannya adalah X lebih besar dari min 1, X lebih kecil dari 1. Ya. Untuk deret geometri ini, himpunan kekonvergenannya adalah ini. Dengan uji hasil bagi mutlak, kita dapat menentukan himpunan kekonvergenan dari deret-deret yang lain. Masih ingat ya, uji hasil bagi mutlak? Contoh, tentukanlah himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Ya, jadi kita menggunakan uji hasil bagi mutlak. Di sini berarti rho-nya, rho sama dengan apa? Rho sama dengan limit n menuju tak terhingga. Ya, kita cari UN plus 1-nya, berarti UN plus 1-nya adalah X pangkat N plus 1, kita rubah ini ya. Kemudian menjadi N plus 1 berarti per N plus 2.
kali 2 pangkat N plus 1. Nah, ini dia. Ini untuk UN plus 1-nya dibagi dengan UN. UN-nya apa? UN-nya adalah X pangkat N dibagi dengan N plus 1 kali 2 pangkat N. Nah, ini dia. Ini pakai harga mutlak, pakai nilai mutlak. Pakai nilai mutlak. Ya, nilai mutlak semua juga nggak apa-apa ini ya. Ini pakai nilai mutlak. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak terhingga N pangkat N plus 1, X pangkat N plus 1 dengan X pangkat N bisa kita coret sehingga sisanya itu adalah X. Kemudian 2 pangkat N plus 1 sama 2 pangkat N ini sisanya 2. Berarti ini nanti X per 2. Masih ada N tambah 2. Masih ada juga N tambah 1. Karena di bawah ini dia jadi naik ke atas. N plus 1. Ya, ini masih dalam nilai mutlak. Dan kemudian kita lanjutkan ini menjadi limit N menuju tak terhingga, ya. Nilai mutlak X per 2. Nilai mutlak X per 2. Ya. N-nya ini kan karena kita bekerja dengan bilangan, bilangan positif. Di sini adalah positif pasti ya, N plus 1, N plus 1, N plus 2. Yang mana ini nanti hasilnya 1 ini, sehingga hasilnya adalah nilai mutlak X per 2. Ya, nilai mutlaknya X per 2. Dan kita ingin dia konvergen. Ya, ingat teorema, jika konvergen mutlak, maka dia berarti konvergen. Dan kapan dia konvergen mutlak? Bila rho, yaitu rho-nya X per 2 nilai mutlak lebih kecil dari 1. Yang berarti ini apa? Yang berarti nilai mutlak X min 2. Nilai mutlaknya saya buka ya, Berarti ini X min 2 lebih kecil dari 1, lebih besar dari min 1. Ya, jika dan hanya jika kita kalikan dengan 2 semua, min 2 kecil dari X, kecil dari 2. Nah, ini dia konvergen untuk sini, untuk antara min 2 sampai 2. Ya. Konvergen. Divergen untuk nilai mutlak X per 2, divergen untuk nilai mutlak X per 2 lebih besar dari 1. Bagaimana dengan 1 sama dengan 1? Kita tidak bisa menarik kesimpulan. Ya, ketika nilai mutlak X per 2 sama dengan 1, atau dengan kata lain ketika X sama dengan 2. Nah, ini kita cek ya. Bisa kita cek untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 berarti kalau kita substitusikan ke sini dia menjadi, kita peroleh apa? Sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. X-nya sama dengan 2. 2 pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N. Yang mana ini hasilnya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga seper N plus 1. Ini yang kalau kita jabarkan ini apa ini? Ini sama dengan untuk N0 dia berarti 1, N1 berarti 1 tambah setengah ya, tambah sepertiga, tambah dan seterusnya. Dan ini merupakan deret harmonik yang divergen. Deret harmonik yang divergen. Deret harmonik. Dan kita tahu deret harmonik itu divergen. Deret harmonik itu divergen.
Dan kita cek selanjutnya untuk X min 2 ya, untuk X min 2. Untuk X min 2, untuk X sama dengan min 2 berapa nilainya, ini bisa kita cek. Ini sama dengan sigma N sama dengan 0. Kita substitusikan, saya langsung aja nih ya, min 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N adalah min 1 pangkat N per N plus 1. Yang mana ini kalau dijabarkan adalah min 1 pangkat 0, 1, 1, ya, 1 kurang setengah tambah sepertiga kurang seperempat dan seterusnya. Dan ini kita tahu ini adalah deret harmonik ganti tanda yang konvergen. Ya, deret harmonik ganti tanda konvergen. Deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda yang konvergen. Konvergen. Oleh karena itu, himpunan kekonvergenannya adalah himpunan kekonvergenannya adalah, kita lihat di sini adalah kalau saya pakai notasi min 2-nya itu tadi min 2-nya konvergen, berarti ikut dari min 2, 2-nya divergen. Jadi gini. Ya. Himpunan kekonvergenan antara min 2 sampai 2. Demikian. Selanjutnya, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Ya. Dari deret tersebut, jadi saya tukar warna pennya ini, warna putih aja. Nah, dengan cara yang sama, menggunakan uji hasil bagi mutlak, jadi kita gunakan uji hasil bagi mutlak, rho, berarti rho sama dengan limit N menuju tak terhingga, nilai mutlak UN plus 1 per UN. UN plus 1-nya apa? UN plus 1-nya adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ya, per UN. UN-nya adalah X pangkat N per N faktorial. Dan ini semua dalam tanda mutlak ya, uji hasil dalam tanda mutlak. Yang berarti ini sama dengan limit N menuju tak terhingga. Nah, ini X pangkat N plus 1 dengan X pangkat N bisa kita coret sehingga tinggal sisanya X. N plus 1 faktorial, kalau kita bagi dengan N faktorial, tinggal N plus 1. Tinggal N plus 1, berarti ini. Nah, ini nilainya untuk N menuju tak terhingga, sedangkan X ini adalah suatu bilangan, ini nilainya 0. 0. Dan berarti 0 itu adalah lebih kecil dari 1. Menurut uji hasil bagi mutlak, berarti apa ya? Berarti konvergen berapapun X. Jadinya konvergen untuk berapapun X atau X elemen real. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Atau himpunan ininya bisa saya nyatakan X elemen bilangan real. Ini himpunan kekonvergenan dari deret berikut. Selanjutnya, tentukan himpunan kekonvergenan dari nomor 3 berikut. Jadi sama juga kita cari dengan menggunakan rho-nya, dengan menggunakan uji rasio mutlak. Ya, rho-nya. Dan rho-nya itu kita cari, karena kita mau mencari himpunan kekonvergenan yang lebih kecil, rho-nya itu nilai mutlaknya lebih kecil dari 1 dengan menggunakan uji hasil bagi mutlak. Jadi rho kita lihat di sini limit N menuju tak terhingga. UN plus 1-nya berarti N tambah 1 faktorial kali X pangkat N plus 1 per
UN-nya berarti N faktorial kali X pangkat N, ini pakai tanda mutlak, yang mana ini sama dengan limit N menuju tak hingga N tambah 1 faktorial sama N faktorial, tinggal N tambah 1, X pangkat N tambah 1 dibagi X pangkat N, tinggal X. Nah, jadi ini. Ya. Yang mana ini hasilnya, bisa kita lihat sama dengan tak terhingga. Ya. Untuk X tidak sama dengan 0. Ya. Dan 0 untuk X sama dengan 0, iya kan? Untuk X sama dengan 0, dia hasilnya 0. Ya, karena X-nya tepat 0. Kali N tambah 1 untuk N menuju tak terhingga. Berapapun dikali 0 ya 0. Nah, berarti karena kita ingin mencari yang konvergen, di mana rho itu konvergen bila lebih kecil dari 1, berarti di sini konvergen, himpunan kekonvergenannya hanya satu. Himpunan kekonvergennya hanya satu, yaitu himpunan kekonvergenannya hanya terjadi pada X sama dengan 0, atau saya buat ini himpunan yang isinya hanya 0. Atau himpunan konvergenannya ini adalah X sama dengan 0. Ya, hanya terjadi pada X sama dengan 0. Selain itu divergen. Dari 3 contoh yang di atas, kita berarti bisa melihat bahwa himpunan kekonvergenan sebuah deret pangkat sigma AN X pangkat N selalu berbentuk selang. Ya, berbentuk selang yang berupa salah satu dari ketiga jenis berikut. Satu titik, yaitu di X sama dengan 0, sebagaimana contoh yang ini. Selang, suatu selang min R sampai R. Ini selang buka, mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Jadi maksudnya di sini mungkin di sini ditambah, mungkin di sini juga ditambah salah satu atau dua-duanya atau tidak ya. Nah, ini bisa kita lihat di contoh ini sebelumnya. Di contoh yang ini ya. Min 2 ikut, 2 tidak. Dari min 2 sampai 2. Bisa juga yang ketiga, himpunan semua bilangan nyata. Sebagaimana kita lihat pada contoh yang nomor 2. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan untuk deret pangkat. Satu titik saja, X sama dengan 0, suatu selang, min R sampai R. Mungkin ditambah salah satu, atau bisa saja kedua titik ujungnya. Dan kemudian himpunan semua bilangan nyata. Kita masuk ke jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan dari suatu deret pangkat adalah setengah. Ya, adalah setengah. Jadi saya garisin di sini adalah setengah. Adalah setengah dari panjang selang himpunan kekonvergenannya, sehingga jari-jarinya dapat dilihat dari himpunan kekonvergenannya. Sebelumnya, kalau kasus yang pertama berarti jari-jarinya 0, kasus kedua jari-jarinya R, kasus ketiga jari-jarinya tak terhingga. Ya, ini yang pertama ini jari-jarinya 0, yang kedua jari-jarinya R, dan yang ketiga jari-jarinya tak terhingga. Itu jari-jari kekonvergenan. Setengah dari panjang selang himpunan kekonvergenan. Deret pangkat
sigma AN X pangkat N konvergen mutlak pada bagian dalam selang kekonvergenannya. Ya, konvergen mutlak pada bagian dalam pada bagian dalam selang kekonvergenannya. Bagian dalam itu maksudnya yang bukan ujung-ujung selangnya. Deret ini bisa juga konvergen mutlak pada titik ujungnya, ya, seperti tadi. Tetapi hal ini tidak selalu benar dan mesti kita cek di titik-titik ujungnya. Deret pangkat dalam X min A. Sebuah deret pangkat yang berbentuk seperti berikut. Ya, sigma ANN sama dengan 0 AN X kurang A pangkat N. Perhatikan kalau yang sebelumnya itu hanya ANX pangkat N. Di sini kita tambahi menjadi X min A. Yang kalau kita uraikan berarti A0 plus A1 X min A plus A2 X min A kuadrat plus dan seterusnya. Disebut deret pangkat dalam X min A. Sifat-sifat deret pangkat dalam X juga berlaku untuk deret pangkat dalam X min A. Himpunan kekonvergenan dari deret pangkat dalam X min A berbentuk salah satu berikut. Titik tunggal X sama dengan A, suatu selang A min R sampai A plus R, mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Jadinya di sini mungkin kurungnya kurung siku. Mungkin kurung siku. Kemudian himpunan bilangan nyata. Selanjutnya ini tentukan himpunan dan jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat berikut ya. Ini bentuknya X min A, dalam hal ini A-nya 3. Jadi kita kembali menggunakan uji hasil bagi mutlak, kita cari row-nya. Row sama dengan limit N menuju terhingga UN plus 1 per UN, nilai mutlaknya. UN plus 1-nya apa? UN plus 1-nya berarti adalah X kurang 3 pangkat N plus 1 per N tambah 1 kuadrat per X kurang 3 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini dalam nilai mutlak ya. Dalam nilai mutlak. Ini sama dengan limit N menuju tak terhingga. Ini kan sama ini X kurang 3 pangkat N plus 1 sama X kurang 3 pangkat N ini tinggal X kurang 3 pangkat N. Ya. X kurang 3 pangkat X kurang 3 pangkat 1 ya. X kurang 3 aja, jadi saya hapus saja ini ya. Ininya saya hapus. X kurang 3 aja itu. Kemudian berarti per masih ada N tambah 1 kuadrat. Ini kali N kuadrat. Ya, karena dibagi N kuadrat dan naik ke atas, jadinya N kuadrat. N kuadrat. Masih dalam nilai mutlak. Nah, ini hasilnya adalah, karena ini pangkat tertingginya N kuadrat, ini N kuadrat juga, hasilnya 1, tinggal sisanya X min 3. Jadinya nilai mutlak X min 3. Ya, nilai mutlak X min 3. Dan kita ingin dia konvergen. Ingat ya teorema, jika konvergen mutlak, maka dia konvergen. Dia konvergen mutlak ini untuk apa? Untuk row-nya lebih kecil dari 1. Jadi kita cari X min 3 lebih kecil dari 1. Ini jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika X min 3 kecil dari 1 besar min 1. Jika dan hanya jika masing-masing ditambah 3, 2,
tambah 3, X tambah 3, 4. Jadi konvergen. Oleh karena itu konvergen untuk X antara 2 dan 4. Namun, tadi kita udah pelajari bahwasanya mungkin juga konvergen di 2, mungkin juga konvergen di 4. Kalau iya, kita tambahi tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengan yang kita tambah sini. Kalau enggak, ya tetap aja, enggak usah. Jadi kita cek di 2. Kita cek di 2. Jadi kalau kita cek di 2, untuk X sama dengan 2, nah, oh ya ini soalnya kita ganti aja ya. Ini karena kalau 0 ini pembagian dengan 0 tidak terdefinisi, jadi ini soalnya mulai 1 aja. Ini 1, ya. Saya ganti dengan warna hitam. Saya ganti dengan warna biru itu ya. Warna hitam juga nggak apa-apa ya. Ini 1. Ya, N-nya 1. N-nya 1. Jadi untuk X sama dengan 2, kita cek dia berarti menjadi apa? Menjadi sigma 2 kan kalau kita masukin min 1 pangkat N. 2 kurang 3 kan min 1 pangkat N per N kuadrat. Untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Ini adalah suatu deret ganti tanda yang konvergen mutlak. Konvergen mutlak, ya. Kenapa? Ya, kalau kita mutlakin, kita tahu ini deret P. Ya, kita tahu sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Kalau ini kita mutlakin ya, kita mutlakin, hasilnya kan 1 per N kuadrat. 1 per N kuadrat ini adalah deret P. Deret P dengan P sama dengan 2. Dengan P sama dengan 2. Dan kita tahu deret P dengan P sama dengan 2 itu adalah konvergen. Dengan P sama dengan 2, konvergen. Jadi dia konvergen ini ya. Ini karena konvergen mutlak berarti deret ganti tanda ini untuk X sama dengan 2. Berarti oleh karena itu konvergen pada X sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek dia. Bagaimana dia untuk X sama dengan 4? Untuk X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4, kita masuki di sini. 4 kurang 3. 4 kurang 3 ya berarti ini menjadi sigma N sama dengan 1 terhingga 1 pangkat N ya, 1 per N kuadrat. Nah, ini kita tahu. Ini adalah deret P untuk P sama dengan 2 yang konvergen. Ini deret P. Deret P dengan P sama dengan 2. Dengan P sama dengan 2. Dan kita tahu deret P dengan P sama dengan 2 adalah konvergen. Jadi deret ini konvergen oleh karena itu konvergen pada X sama dengan 4. Karena konvergen pada sama dengan 4 dan sama dengan 2 di ujung-ujungnya ini konvergen, berarti himpunan kekonvergenannya adalah X besar 2 kecil sama dengan 4, atau dengan notasi lain ini adalah 2, 4. Ya. Artinya 2-nya masuk, 4-nya masuk. Jari-jari kekonvergenannya berapa? Jari-jari kekonvergenannya adalah 4 kurang 2 bagi 2. 4 kurang 2 bagi 2. Jari-jari kekonvergenannya 1. Ya. 1. Atau saya tulis saja ini adalah dari mana? 4 kurang 2 per 2 sama dengan 1. Inilah jari-jari kekonvergenannya.
Penyajian fungsi sebagai deret pangkat. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan fungsi jenis tertentu sebagai deret pangkat. Penyajian seperti ini antara lain kita perlukan jika kita ingin mengintegralkan suatu fungsi yang tidak memiliki antiturunan elementer sehingga fungsi tersebut perlu dihampiri dengan polinom. Kita mulai dengan deret geometri yang jumlahnya telah kita ketahui. Ya, deret geometri jumlahnya telah kita ketahui seperti berikut. Jika nilai mutlak X lebih kecil dari 1, maka berlaku 1/1 min X sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya, yang kita tuliskan ini sama dengan sigma X pangkat N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ya, sebab deret di atas merupakan deret geometri. Dengan A sama dengan 1, suku pertama sama dengan 1, dan rasionya sama dengan X. Ya, ini jadinya jika nilai mutlak X lebih kecil dari 1, maka berlaku seperti ini. 1/1 min X sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Ya, ini deret geometri, kita udah tahu ini. A/1 min R, dalam hal ini rasionya X. Sekarang kita pandang persamaan 1 sebagai penyajian fungsi fx. Fungsi fx sama dengan 1/1 min X sebagai suatu deret pangkat. Jadi 1/1 min X deret pangkatnya adalah ini. X, sigma X pangkat N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ini penjabarannya. Berdasarkan persamaan 1, ini saya tuliskan lagi ya. Saya ketikkan lagi di sini supaya gampang dilihat dan diingat. Kita dapat menyajikan beberapa fungsi yang lain sebagai deret pangkat. Seperti pada contoh berikut. Jadi contoh ini nyatakan fungsi berikut sebagai suatu deret pangkat dan tentukan selang kekonvergenannya. Dengan menggunakan persamaan 1. Dengan menggunakan persamaan 1. Jadi kita menggunakan persamaan 1. Ini ya, nomor 1. Ini kan kalau kita lihat ini sama dengan 1/1 min X kuadrat. Ya, kurang jelas warna kuning ya. Saya ubah aja ke warna merah ya. Saya ubah ke warna merah. Ini sama dengan, karena 1/1 min X itu sama dengan sigma X pangkat N, jadi kalau 1/1 min X kuadrat, ini sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Kita substitusikan X di sini dengan min X kuadrat, sehingga ini adalah min X kuadrat pangkat N. Ya, yang berarti ini sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ini ya, ini berarti adalah min 1 pangkat N, min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N. Nah, ini dia. Yang kalau kita uraikan dia menjadi, sama dengan ketika N-nya sama dengan 0, berarti ketika N-nya sama dengan 0, ketika N-nya 0 berarti 1 ya. Ini N-nya 0 kan 1. Min 1 pangkat 0, 1, X pangkat 0, 1, 1.
Ketika N-nya 1, ini menjadi min 1 pangkat 1 berarti menjadi min ketika N-nya 1 min X pangkat 2. Ketika N-nya 2 positif ya. N-nya 2 ini positif berarti plus X pangkat 4. Ketika N-nya 3 negatif X pangkat 6. Ketika N-nya 4 positif X pangkat 8 dan seterusnya. Ya, ini dia. Ini deret pangkatnya. Ini selang kekonvergenannya. Berapa selang kekonvergenannya? Kalau ini selang konvergenannya ini adalah X lebih kecil dari 1. Ini untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Ya. Kita lihat dari sini ini nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Berarti di sini apa? Kalau yang ini karena kita menggunakannya seperti ini, perhatikan ini. Berarti ini untuk menentukan selang kekonvergenannya berarti min X kuadrat nilai mutlaknya lebih kecil dari 1. Ini jika dan hanya jika ini kalau kita mutlakkan X kuadrat lebih kecil dari 1. Ya. Kemudian kita keluarkan kuadratnya sama aja ini jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil dari 1. Ini jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil dari 1 berarti nilai mutlak X-nya jika dan hanya jika nilai mutlak X lebih kecil dari diakarkan 1 ya. Nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Ya. Ini dia. Jadi selang kekonvergenannya ini deret pangkatnya yang ini. Oke. Untuk contoh 2, coba saya garis saja ini ya, biar di sini aja contoh 2 tetap. Untuk contoh 2, muat enggak ini ya, mudah-mudahan muat. Untuk contoh 2, kita lihat fx-nya ini, yang kalau kita uraikan berarti fx-nya, ini nomor 2 ya, sama dengan kayak bagi 3 aja semua sama dengan 2/3 bagi 3 berarti 1 tambah X per 3. Yang kalau saya sederhanakan samakan dengan yang ini berarti dia polanya adalah 2/3 kali 1/1 minus X per 3. Ya. Yang sama dengan berarti kita tinggal ini berarti 2/3 di depannya ya. Ini 2/3. 2/3 sigma X sama dengan 0 sampai tak terhingga. Di sini min X per 3 di atas X pangkat N berarti kita ganti substitusi X-nya ini kita substitusikan dengan min X per 3 berarti min X per 3 pangkat N. Itu ya. Inilah dia. Ya.
yang kalau mau kita masukkan 2/3-nya, boleh aja ini sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak terhingga 2/3 dikali min X per 3 pangkat N. Ini dia deret pangkatnya. Kalau mau dijabarkan apa aja isinya, suku pertama pangkat 0,1 berarti suku pertama berarti 2/3 ya. Suku pertama 2/3. Kan ini ya, suku 0, X sama dengan 0 ketika ini bukan X. Ini N ya. Ini N. Ini N. Ini N. N sama dengan 0 kan 1. Kemudian ketika N sama dengan 1, tinggal kita berarti hasilnya adalah min 2X per 9. Ya. Min 2X per 3 kuadrat. Ketika N-nya sama dengan 2, berarti plus 2X kuadrat per 3 pangkat 3 minus dan seterusnya. Itu ya. Nah, himpunan kekonvergenannya berapa? Kita lihat dari sini. Ininya saja kita lihat ya. Karena kalau dia X di atas dia konvergen untuk nilai mutlak lebih kecil dari 1, ini konvergen, lihat dari sininya berarti untuk nilai mutlak min X per 3 lebih kecil dari 1. Ini sama aja dengan X per 3 lebih kecil dari 1. Ya, kalau kita buka ini sama aja dengan X, nilai mutlak X kecil dari 3. Nah, ini dia himpunan kekonvergenannya. Selang kekonvergenannya. Selang kekonvergenannya atau himpunan kekonvergenannya seperti ini. Ya, kalau mau dijabarkan lagi boleh aja ini sama aja dengan X kecil dari 3, besar dari min 3. Sekarang nomor berikut. Ini kita mau mencari deret pangkatnya untuk fungsi berikut. Ya. Nah, ini sama dengan 2X pangkat 3 ya kali 1/3 tambah X sama dengan 2X pangkat 3 kali ini dibagi 3, 1/3, ini dibagi 3, 1 plus X per 3 sama dengan 2X pangkat 3 kali 1/3 bagi 1 kurang min X per 3. Ya. Ini sama dengan, ini dari sini tetap 2X per 3. Yang ini ya kita bisa sepertiganya ini kita bisa majukan ke depan menjadi 2/3 X per 3 ya. Tinggal yang ininya, yang ini adalah sama dengan mengikuti deret geometri, berarti sigma
sigma X-nya kita substitusi dengan min X per 3. Min X per 3 pangkat N. Ya, N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ya, yang kalau ini, yang di depan ini bisa kita masukkan ya. Ini menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. 2X pangkat 3 per 3 kali min X per 3 pangkat N. Ini ya. Yang berarti ini sama dengan, coba kita pelan-pelan aja, N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ini 2X pangkat 3. 2X pangkat 3 per 3. Ini kali min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Kemudian X per 3 pangkat N ya. X per 3 pangkat N. Ini sama dengan, ya ini saya mencari bentuk yang paling sederhana. N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Ini ya, min 1 pangkat N. Kemudian 2 kali 2. Kemudian ini X pangkat N tambah 3 per, ini 3 pangkat N. 3 pangkat N tambah 1. 3 pangkat N tambah 1 ya. Kalau nggak ada yang keliru ini ya, X pangkat N tambah 3, 3 pangkat N tambah 1. 1 pangkat N ya. Seperti inilah hasilnya. Yang untuk beberapa suku pertama, ketika N sama dengan 0, ketika N sama dengan 0, berarti ini min 1 pangkat 0, 1. Ini ketika N sama dengan 0, berarti 2 per 3. 2 per 3 X pangkat 3. Ketika N-nya sama dengan 1, minus N-nya sama dengan 1, 2 per 3 kuadrat N-nya sama dengan 1, X pangkat 4. Ketika N-nya 2, berarti tambah 2. Ketika N-nya 2, X pangkat 5 per N-nya 2, benar ya, N-nya 2, 3 pangkat 3. Ketika N-nya 3, negatif, ini 2 per 2X pangkat 6 per, ini N-nya tadi ini 0, 1, 2, 3 ya. 3 pangkat 4 plus seterusnya. Ini dia. Dan himpunan kekonvergenannya, konvergen untuk kapan? Konvergen untuk, kita lihat saja dari sininya tadi, dari sini asalnya. Untuk nilai mutlak min X per 3 lebih kecil dari 1. Ini jika dan hanya jika X per 3 lebih kecil dari 1, jika dan hanya jika nilai mutlak X lebih kecil dari 3. Atau dengan kata lain ini X kecil dari 3, besar dari min 3. Nah inilah selang kekonvergenannya atau himpunan kekonvergenannya. Dan ini deret pangkatnya. Ini deret pangkatnya ya. Ini deret pangkatnya.
Ini selang konvergenannya, ini deret pangkatnya. Penurunan dan pengintegralan deret pangkat. Jumlah suatu deret pangkat merupakan suatu fungsi sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn x kurang A pangkat n yang daerah asalnya adalah selang kekonvergenan deret tersebut. Ya. Dengan menganggap deret pangkat sebagai sebuah suku banyak dengan suku-suku yang tak terhingga banyaknya, maka perilaku suku banyak terhadap pengintegralan dan pendiferensialan berlaku juga pada deret pangkat. Operasi ini dapat dilakukan suku demi suku. Kemudian, jari-jari kekonvergenan deret yang telah diintegralkan maupun yang telah didiferensialkan adalah sama dengan jari-jari kekonvergenan aslinya. Ya. Jari-jari kekonvergenannya ini yang sama. Jari-jari kekonvergenan deret yang telah diintegralkan maupun yang telah didiferensialkan adalah sama dengan jari-jari kekonvergenan deret aslinya. Untuk mengenai selang-selang bagian ujungnya ya, ingat itu bagian ujungnya, kalau ada jari-jari kekonvergenan itu tidak ada kesimpulan tentang hasilnya setelah diintegralkan maupun didiferensialkan. Jadi yang ada di sini adalah jari-jarinya. Jari-jari konvergenan deret yang telah diintegralkan maupun yang telah didiferensialkan sama dengan jari-jari kekonvergenan deret aslinya. Berikut adalah teorema. Misalkan fx adalah jumlah sebuah deret pangkat pada sebuah selang I, yaitu fx sebagai berikut. Sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn x kurang A pangkat n. C0 tambah C1 kali x min A tambah C2 kali x min A kuadrat tambah dan seterusnya. Dengan radius R. Jika x elemen I, maka berlaku f aksen x sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga. Turunan suku-sukunya ini ddx Cn x kurang A pangkat n, yang kalau kita jabarkan ini seperti ini turunannya. C0 habis, C1 x min A, turunannya tinggal C1, C2 x min A kuadrat, turunannya tinggal 2C2 x min A. Ini ada di sampingnya 3C 3x min A kuadrat plus dan seterusnya. Dan hasil turunannya ini juga berlaku untuk jari-jari kekonvergenan yang sama, ya, seperti kita lihat tadi ya, jari-jari kekonvergenannya tidak berubah. Kemudian kalau kita integralkan fx dx-nya ini kita integralkan, berarti kita mengintegralkan setiap suku-sukunya juga, mengintegralkan sigma ini, mengintegralkan apa yang ada di ruas kanan. Jadi sama dengan n sama dengan 0, integral Cn x kurang A n dx sama dengan, kalau kita integralkan C0 ini adalah C, konstanta, integral dari semua ini akan mengandung suatu konstanta baru, plus n sama dengan 0. Ini integralnya adalah Cn x kurang A pangkat n plus 1 per n plus 1. Yang mana ini berarti C plus C0 x kurang A pangkat 1 per 1. Kemudian C1. Ini sepertinya kurang ya, ada yang salah. C1 harusnya x kurang A kuadrat per
ada per 2. Ya, sebagai contoh kalau saya tambahkan lagi di sini, untuk N2 berarti C2 X kurang A pangkat 3 per 3 plus dan seterusnya. Yang jari-jari kekonvergenannya juga R. Sebagai contoh, nyatakan fungsi berikut sebagai suatu deret pangkat dan tentukan selang kekonvergenannya. Ya, di sini umumnya kita bisa bertanya tentang selang, tentang jari-jari kekonvergenan. Karena itu yang bisa dijamin tidak berubah bila kita mengintegralkan suatu deret ataupun menurunkannya. Tetapi karena di sini kita tahu ini suatu deret geometri yang akan kita gunakan, ini deret geometri ini selang kekonvergenannya adalah berlaku untuk nilai mutlak X lebih besar dari 1, yang berarti tidak melibatkan ujung-ujung selang. Pertanyaan seperti di atas tidak apa-apa. Karena dia juga kebenaran ini tidak melibatkan ujung selang. Di sini nggak ada tanda sama dengan untuk interval ataupun selang kekonvergenan ataupun himpunan kekonvergenannya. Jadi kalau kita contoh ini nyatakan fungsi berikut suatu deret pangkat. Nah, kalau ini kita apakan ini ya, kita turunkan, ini ruas kiri kita turunkan, ini kan turunannya, ini kan saya catat aja ini ya, 1 min X pangkat min 1. Nah, kalau kita diturunkan ke dua ruas, berarti turunannya adalah ini min 1 ya, kali 1 min X pangkat min 2, kali turunan dalamnya lagi, kali min 1, kali min 1, kali min 1, kali min 1 itu. Ini sebelah kiri, yang berarti kalau kita kalikan min 1 kali min 1, 1 berarti tinggal 1 min X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Itu ya. Itu kalau diturunkan ruas kiri hasilnya ini. Dan kalau kita turunkan juga ruas kanan, berarti ini menjadi, bisa kita lihat ini 1 turunannya habis, ini adalah turunannya adalah 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus dan seterusnya. Yang kalau kita nyatakan dengan notasi sigma, ini adalah sigma n X pangkat n min 1. N-nya ini bergerak bukan lagi dari 0, tapi mulai dari 1. Ya, mulai dari 1. Coba ini 1. Benar ya, ketika N-nya 2X ketika oke. Tapi ini kita nggak bisa menggerakkannya ini ya. Kalau mulai dari 0 juga bisa, ini menjadi sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga, berarti ini ditambah 1, N tambah 1, X pangkat N tambah 1 kurang 1 pangkat N. Ya. Ini dia X pangkat 0, 1. Ya. Jadi 1 per 1 min X kuadrat kita bisa dilihat di sini adalah sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga N tambah 1
kali X pangkat N. Jadi ini fungsi ini yang seperti ditanyakan, deret pangkatnya ini sudah terjawab. Tentukan selang kekonvergenannya. Selang kekonvergenannya tidak berubah. Selang kekonvergenannya tidak berubah. Iya. Sebenarnya jari-jari ya di teoremanya, tapi di sini karena tidak melibatkan ujung selang ya tetap seperti ini. Berikutnya nyatakan fungsi berikut sebagai suatu deret pangkat dan tentukan selang kekonvergenannya. Baik, ini ada catatan ya, tetap saya cantumkan catatan berikut yang merupakan deret geometri. Ya, deret pangkat berikut adalah deret geometri. Dan kalau sekarang karena ini mana dia ini pulpennya? Ini oke. Karena ini saya mau bentuknya X-1, ini saya kalikan negatif dulu. Kalau saya kalikan negatif kan ini berarti sama dengan 1 per X-1 sama dengan, ini dikali negatif berarti min sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N. Ya, demikian. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan juga. Jadi kalau ini diintegralkan, yang integral seper X-1 itu hasilnya adalah ln X-1. Ln X-1. Ya. Dan ini tadi berlaku untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Tidak melibatkan ujung selang. Karena tidak melibatkan ujung selang ya mau diintegralkan, mau diturunkan ya tidak akan merubah interval ataupun selang kekonvergenannya. Dan ini kita integralkan juga. Integralnya adalah berarti min sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga seper N tambah 1 X pangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ya, ini integralnya. Selang kekonvergenannya ya ini berlaku untuk X lebih kecil dari 1. Kemudian kita mau mencari nilai C-nya untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita peroleh ruas kiri berarti 0 kurang 1. Min 1 dimutlakkan ln 1. Ln 1 0. 0. Sama dengan 0 tambah C. Yang berarti di sini kita dapatkan C sama dengan 0. Ya. Oleh karena itu, deret pangkatnya adalah deret pangkat dari ln X-1 adalah min sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N plus 1 per N plus 1 dengan selang kekonvergenannya sebagai berikut. Nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Oke. Oke. Berikutnya kita mencari deret pangkat dari fx sama dengan arcus tangen X. Dan kita ingat bahwasanya
bahwasanya arcus tangen X itu sama dengan apa? Bahwasanya fx sama dengan arcus tan X itu adalah sama dengan integral 1/1 plus X kuadrat dx. Ini ya, integral ini. Dan kalau ini, yang ini ya, kalau yang ini kita ganti, 1/1 min X kuadrat, berarti itu sama dengan apa? Kita gantikan di sini X-nya dengan min X kuadrat, berarti itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga min X kuadrat dipangkat dengan N, atau ini sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga min 1 pangkat N kali X pangkat dipangkatkan dikalikan 2N. Ini dia. Ya, dengan selang kekonvergenannya, berarti ini kita gantikan ya, kalau tadi nilai mutlak X lebih kecil dari 1, nilai mutlak X lebih kecil dari 1, yang ini kan nilai mutlak X kecil dari 1, ini kan untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Nah, ini berarti untuk nilai mutlak min X kuadrat lebih kecil dari 1, ini jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil dari 1 ya. X kuadrat lebih kecil dari 1. Ini jika dan hanya jika kan dikuadratkan nilai mutlak X kuadrat. Ya, jika nilai mutlak X kecil dari 1. Ya, ini selang kekonvergenannya. Kemudian, berarti kita peroleh integral ini, kalau kita integralkan ya, integral arcus tangen X, arc tan X, itu sama dengan integral 1/1 plus X kuadrat dx, sama dengan integral ini. Berarti sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga integral min 1 pangkat N X pangkat 2N dx, yang kita peroleh ini sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Integral ini adalah 1/2N plus 1 X pangkat 2N plus 1. Ini penanda saja ini ya. Tetap dia negatif, ini tetap min 1 pangkat N. Ya, dengan selang kekonvergenannya nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Ya, ini dia. Ini deret pangkatnya. Dan ini selang kekonvergenannya. Selanjutnya, nyatakan integral berikut sebagai suatu deret pangkat. Nah, kita ingat bahwasanya untuk suatu deret geometri, 1/1 min X itu sama dengan sigma X pangkat N sama dengan 0 sampai tak terhingga, yang mana ini berlaku untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Ya,
Sekarang kalau kita ganti ini dengan min X pangkat 5, berarti 1 per 1 min X pangkat 5, ini sama dengan sigma N sama dengan 0 tak terhingga. Ini kita ganti, berarti min X pangkat 5 pangkat N, yang mana ini sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga, min 1 pangkat N, X pangkat 5 pangkat N. Ya. Kemudian selang kekonvergenannya berarti untuk min X pangkat 5 lebih kecil dari 1. Yang mana ini kalau kita lanjutkan berarti jika dan hanya jika X pangkat 5 lebih kecil dari 1, ini jika dan hanya jika nilai mutlak X lebih kecil 1. Jadi, integral berikut, integral ini berarti integral 1 per 1 plus X pangkat 5 dx, kan integral ini ya, sama dengan integral ruas kanan, sama dengan integral sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga min 1 pangkat N X pangkat 5N, di mana X nilai mutlaknya lebih kecil dari 1. Dan kemudian ini sama dengan sigma, kalau kita integralkan setiap komponen dari sigma ini, berarti adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Ini untuk penandanya positif atau negatif, tetap min 1 pangkat N. Berarti ini kalau diintegralkan berarti 1 per 5 N tambah 1 dikali dengan X pangkat 5N plus 1, yang mana selang kekonvergenannya X, nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Jadi ini dia integral 1 per 1 tambah X pangkat 5 dx bila kita nyatakan sebagai suatu deret pangkat. Selanjutnya, tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan solusi persamaan diferensial f aksen X sama dengan fx. Kemudian tentukan fungsi yang dinyatakan oleh deret pangkat ini ya. Nah, kita lihat bahwasanya ini fx-nya ini apa? Fx-nya ini kalau kita buka itu adalah ini fx-nya sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N per N faktorial ini sama dengan ketika N-nya 0, 1. Ketika N-nya 1, X. Ketika N-nya 2, X pangkat 2 per 2 faktorial. Ketika N-nya 3, X pangkat 3 per 3 faktorial. Ketika N-nya 4, X pangkat 4 per 4 faktorial. Ya. Yang mana ini kita udah ketahui dari contoh sebelumnya, ini merupakan selang kekonvergenannya adalah bilangan real. Selang kekonvergenannya konvergen untuk X elemen bilangan real. Kemudian kita cari f aksen X-nya. F aksen X-nya apa? F aksen X-nya, ya kalau dari sini kita turunkan, 1 itu turunannya habis ya, X turunannya 1 plus ini turunnya 2 per 2 faktorial 2X ya. Tinggal X
Ini turunannya 3x kuadrat, tapi dibagi 3 faktorial, tinggal x kuadrat per 2 faktorial. Ini turunannya 4x pangkat 3 ya. Tapi 4-nya sama 4 faktorial plus berarti ini plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus nanti dia x pangkat 4 per 4 faktorial plus dan seterusnya. Ini sama, kita bisa lihat sama. Kita lihat sama, yaitu sama-sama sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n per n faktorial. Jadi f aksen x sama dengan fx. Nah, kemudian tentukan fungsi yang dinyatakan oleh deret pangkat di atas. Ini nanti akan kita lihat bahwasanya fungsi yang dinyatakan oleh deret pangkat di atas adalah e pangkat x. Jadi e pangkat x itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n per n faktorial.